Nah, makanya kalau Anda hari ini koleris, udah bisa dikurangin dikit protektif Anda. Berikan dia sedikit kebebasan, karena dasarnya percintaan adalah kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih dalam edisi membahas tentang kepribadian, 4 kepribadian. Dan hari ini kita membahas tentang koleris, yang mana kepribadian yang terakhir. Koleris ini seseorang yang sangat kuat secara kepribadian. Dia ini seseorang yang tegas ketika mengambil sebuah keputusan. Dan dia ini sering mengatur sesuatu hal. Dia suka memimpin, dia suka menyuruh-nyuruh. Nah, ini koleris biasanya. Makanya orang koleris biasanya terkenal dengan kepemimpinannya. Dan kita langsung bahas bagaimana koleris ini ketika dalam rumah tangga atau dalam keluarga, hubungan asmara, persahabatan, atau yang terakhir dunia kerja. Oke, kita ngebahas dulu koleris dalam persahabatan. Koleris ini dalam persahabatan biasanya dia nggak butuh banyak teman. Dan dia biasanya jarang menyibukkan dirinya untuk di kegiatan-kegiatan banyak orang. Kecuali kalau dia terpilih sebagai seorang pemimpin, itu emang udah pasti passionnya di sana. Tapi kalau biasanya untuk nongkrong dan yang lainnya, biasa dia kurang suka koleris ini. Dia lebih suka memanfaatkan waktunya untuk naik ke next level atau ke hal yang lebih produktif. Ini biasanya koleris. Dan ketika ngumpul bareng teman-temannya, dia yang sering memberikan ide-ide untuk kelompok ataupun dia yang mengatur. Sebagai contoh, misalnya ada sekitar 5 orang dan mereka berencana untuk liburan. Nah, ini langsung dia yang ngatur. Kamu bawa makanan Indomie misalnya, kamu nanti bawa snack ini, kamu bawa minuman ini. Nah, dia yang ngatur. Nah, terkadang yang sangat dibutuhkan koleris di sebuah komunitas. Kenapa? Dengan adanya yang mengatur seperti ini, perjalanan ataupun rencana sesuatu akan berjalan lebih baik. Kebayang nggak kalau semuanya terserah, pasti akan sedikit berantakan. Jadi terkadang dibutuhkan orang yang sedikit koleris dalam persahabatan. Nah, dan koleris ini biasanya dia terlalu tegas. Jadi maklum kalau mungkin dalam persahabatan dia ini kurang empati. Sebagai contoh, Anda misal curhatin sama koleris, Anda baru putus sama pasangan Anda ceritain, sedih kali, tadi aku baru putus. Terus apa kata koleris? Udah, nyantai aja, cari yang lain, masih banyak. Dia langsung ngegas gitu. Jadi inilah kepribadian si koleris karena sangat kuat. Padahal mungkin yang Anda ingin dengarkan, ya mungkin berharap kalau dia nyimak dulu, nggak ngegas kan gitu kan. Oh ya, ceritain gimana kira-kira bisa putusnya, kenapa dia bisa ninggalin, kan enak denger ya. Kalau koleris nggak sempat yang seperti itu, langsung dia bilang udah cari yang lain, kayak nggak ada cewek lain, kayak nggak ada cowok lain gitu. Nah, inilah koleris. Jadi kalau Anda curhat ya sebaiknya jangan sama koleris ya, karena kepribadiannya yang selalu tegas. Nah, kekurangan lagi dari koleris ini sendiri, dia ini mudah marah. Jadi jangan pernah pancing-pancing emosional si koleris ini. Nah, biasa kalau Anda lihat yang sering marah ini pasti koleris. Kadang-kadang sedikit aja kesalahan itu dia langsung suaranya tinggi nadanya dan bisa langsung marah-marah nggak jelas. Nah, inilah koleris. Nah, itu dia tadi koleris sebagai seorang teman atau dalam persahabatan. Sekarang kita bahas koleris dalam rumah tangga. Oke, sekarang kita ngebahas koleris dalam rumah tangga atau dalam keluarga. Biasanya koleris ini dia mempunyai tujuan yang jelas dan detail. Dia mempunyai standar keinginan yang harus dicapai oleh keluarganya. Jadi biasanya seorang koleris akan menentukan target yang harus dicapai, baik itu anaknya, istrinya, ataupun dianya sendiri. Jadi ada tujuan yang visi yang harus dicapai. Karena orientasinya itu goal, bukan proses. Jadi mau nggak mau biasanya harus tercapai goal itu. Nah, inilah seorang koleris. Jadi dalam rumah tangga terkadang dibutuhkan seorang yang sedikit koleris. Untuk apa? Agar keluarga tadi itu lebih bervisi dan mempunyai tujuan yang lebih jelas, bukan flat atau datar seperti air mengalir. Kekurangan koleris biasa dalam rumah tangga, baik itu wanitanya atau laki-lakinya, mereka terlalu bergairah untuk mencapai goalnya, sehingga mereka lupa untuk sedikit nyantai. Karena dalam visi mereka, kalau misalnya dalam dunia pendidikan, anaknya mungkin memang benar-benar di-push gimana S1, S2, S3, ataupun dunia karir. Seorang laki-laki dia ingin terus naik jabatan, haus akan jabatan, sehingga mungkin quality time-nya akan kurang. Mungkin ya kebersamaan keluarga akan kurang, karena emang goal oriented banget.
Nah, bagi Anda mungkin yang hari ini merasa dirinya koleris, agar sedikit dikurangin. Jangan lupa santai. Nah, mungkin dengan COVID-19 ini mengharuskan si koleris ini untuk mempunyai quality time bersama keluarga, yang mana mungkin selama ini orientasinya hasil lebih besar, dan hasil yang lebih besar. Karena koleris ini sendiri tidak pernah puas dengan apa pencapaian yang dia dapatkan sekarang ini. Dia pingin pencapaian yang terus lebih tinggi dan lebih lagi. Nah, dalam hubungan asmara sekarang kita bahas. Nah, koleris dalam hubungan asmara biasanya dia suka mengatur dan dia sedikit protektif, dan dia juga orangnya sangat cemburuan. Kelihatannya dia ini sayang atau sangat cinta sama pasangannya, tapi tanpa disadari dia ini sudah sangat protektif terhadap pasangannya. Ya, sebagai contoh, dia bilang, kamu jangan keluar sama cowok lain ya, padahal itu cuma teman. Nah, nanti kamu didekatin dan lainnya. Kelihatannya sih untuk melindungi, tapi secara langsung dia mengaturnya begitu ketatnya gitu. Nah, makanya kalau Anda hari ini koleris, udah bisa dikurangin dikit protektif Anda. Berikan dia sedikit kebebasan, karena dasarnya percintaan adalah kepercayaan. Dan biasanya koleris ini dia maunya pasangannya itu nempel sama dia terus. Dia nggak menginginkan pasangannya itu terhadap orang lain. Harus seluruh perhatiannya itu tercurahkan kepada si dianya. Nah, ini biasa ciri-ciri koleris. Oke, baiklah, kalau Anda hari ini sebagai seorang koleris, kurangilah tuntutan-tuntutan yang tidak seharusnya. Coba kita untuk mengerti pasangan kita. Terkadang dia punya juga dunianya sendiri. Jangan semuanya dimasukin ke dunia kita. Jadi dengan begitu kita hari ini memahami diri kita dan kita memahami orang lain, hubungannya akan lebih langgeng. Oke, yang terakhir, si koleris sebagai pekerja. Nah, biasanya yang terkenal pekerja keras ini koleris. Dia sangat keras sama dirinya. Bahkan mungkin beberapa koleris dia bisa hanya istirahat 3-4 jam sehari untuk mengejar goalnya. Dia nggak merasa capek untuk mengejar goalnya. Karena apa? Karena dia selalu bergairah untuk mencapai pencapaian yang jauh lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Jadi inilah ciri khas si koleris dalam pekerjaan. Nah, makanya pekerjaan cocok bagi dia itu pekerjaan yang ada targetnya. Nah, dia akan menyelesaikan targetnya itu sampai dia dapat. Ibaratnya kalau kucing ngejar ikan itu habis-habisan, dia nggak peduli apapun. Yang penting targetnya tercapai dan dia bersedia membayar harganya. Dan koleris ini sendiri dia biasanya suka pekerjaannya yang sedikit menantang. Nah, bagi dia sebuah tantangan itu sebuah keseruan yang harus ditaklukkan. Kalau pragmatis melihat tantangan, dia pesimis duluan. Kalau melankolis, dia mikirnya, wah, aku mulai. Kalau koleris, aku suka nih, ini aku harus bisa taklukin. Nah, ini koleris nih. Jadi, kalau koleris ini sendiri, emang selalu suka dengan tantangan. Nah, ada sedikit kekurangan dari koleris ini sendiri. Nah, kekurangannya apa? Karena orientasinya selalu goal, jadi dia jarang memperhatikan kesehatannya mungkin, memperhatikan keluarganya mungkin, untuk memberikan waktu, memperhatikan orang sekitarnya. Mungkin dia sedikit memaksakan tim-timnya, ayo kita hajar gila-gilaan. Padahal mungkin timnya nggak benar-benar sanggup. Dia menyamakan semua orang dengan karakter dia. Karena padahal ada karakter pragmatis, melankolis, sanguin, gitu kan. Nah, seharusnya nggak bisa disamakan semuanya. Semua ini ada kelebihan masing-masing. Jadi jangan sampai kita menyamakan kelebihan koleris kita dengan kelebihan yang kepribadian lain. Makanya Anda sangat harus memahami kepribadian tadi. Oke, untuk pekerjaan yang cocok untuk koleris ini sendiri, terutama yang berkenaan dengan pemerintahan atau memimpin pastinya. Jadi pengusaha, nah ini sangat cocok nih sebagai seorang koleris. Dia bisa memanage seluruh karyawannya dengan benar. Nah, ataupun hari ini politikus, dia memimpin sebuah kota, sebuah negara, ataupun cuman kepala lorong ya. Nah, ini biasa koleris yang cocok. Pekerjaan lainnya yang cocok untuk koleris sendiri mungkin seperti polisi, tentara, pilot, sesuatu yang menantang dan sesuatu yang mungkin membutuhkan juga tenaga fisik dan lain-lainnya. Oke, itu dia pembahasan tentang 4 kepribadian manusia, dan yang terakhir tadi tentang koleris. Semoga bisa jadi masukan. Tapi sebelumnya, kalau Anda merasa sanguin atau melankolis, nah itu nggak semuanya total yang saya kasih tahu itu ada di kitanya. Jadi bukan berarti ketika wah sanguin ini salah nih definisinya, bukan. Bisa jadi mungkin kepribadian Anda sudah beradaptasi, karena segala sesuatu itu bisa dirubah. Jadi yang saya sebutin tadi, baik itu pragmatis itu pada dasarnya, tapi nggak semuanya ini terbawa sampai kita dewasa.
Contoh, misalnya melankolis, saya pernah bilang melankolis ini biasanya hitung-hitungan. Mungkin karena dia udah sering dapat nasihat dari kawan-kawannya untuk jangan terlalu hitung-hitungan dalam pengeluaran, akhirnya dia mulai beradaptasi walaupun kepribadiannya melankolis. Nah, begitu juga dengan 4 karakter lainnya. Jadi kekurangan setiap 4 karakter tadi itu bisa diminimkan, bahkan bisa dihilangkan. Jadi apapun hari ini kepribadian Anda, teruslah berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi gambaran tadi hanya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Anda. Tetapi setiap orang itu bisa mengendalikan sehingga kolerisnya ada, sanguin ada, melankolis ada, flegmatis ada. Dan 4 karakter ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Tergantung kita menggunakan kapan 4 kepribadian ini harus keluar. Contoh, flegmatis, mungkin ketika Anda dimarahin oleh orang tua, Anda harus flegmatis, jangan sampai melawan. Melankolis, ketika Anda hari ini ingin menabung, Anda harus melankolis. Koleris kapan? Ketika mungkin Anda hari ini dapat tantangan, jangan mudah menyerah, Anda harus ada kolerisnya. Sanguin kapan? Ketika Anda mungkin hari ini dapat masalah besar, jangan terlalu dibaperin, Anda bawa enjoy, Anda ketawa-ketawa aja. Nah, jadi 4 karakter ini sangat dibutuhkan dalam diri kita dan Anda bisa mempelajarinya dan menguasainya. Nah, di pembahasan selanjutnya akan ada yang lebih menarik lagi, itu tentang 5 bahasa kasih. Jadi bagaimana kita bisa memperlakukan pasangan kita secara baik, dan setiap orang beda-beda, makanya ada 5 bahasa kasih. Pastikan Anda nonton video selanjutnya. Apabila Anda merasa video ini bermanfaat, Anda bisa subscribe kalau Anda tidak mau ketinggalan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.